Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, salam nama budaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya, Bapak dan Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar yang berjudul Akuntansi Forensik dan Tax Evasion ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan sehat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai webinar ini dengan perkenalan dulu. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Cecilia Rosa Ermawan. Pendidikan terakhir saya adalah D3 Akuntansi di Universitas Airlangga, Surabaya. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi Transfer di Universitas 11 Maret. Lalu saya untuk pengalaman kerjanya pernah menjadi staf accounting di kantor jasa akuntansi Sugeng Sutejo, Surabaya. Nah, langsung saja dalam webinar kali ini kita akan membahas 3 bahasan, yaitu mengenai akuntansi forensik, lalu yang kedua adalah penghindaran pajak, dan yang ketiga adalah peran akuntansi forensik dalam pendeteksian tax evasion. Nah, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu akuntansi forensik. Nah, materi akuntansi forensik ini sudah kita bahas selama 2 minggu yang lalu. Nah, ini merupakan materi lanjutan juga dari minggu-minggu sebelumnya. Lalu untuk pengertian akuntansi forensik sendiri kita akan mereview sedikit ya. Nah, tentu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah tidak asing nih tentang akuntansi forensik yang bertujuan untuk menghalangi, mendeteksi, dan menyelidiki fraud. Nah, akuntansi forensik ini sendiri adalah tindakan dalam menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan juga mengkonfirmasikan data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk penyelesaian sengketa hukum saat ini atau di masa mendatang. Nah, data historis ini juga digunakan untuk evaluasi data keuangan dalam penyelesaian sengketa hukum di masa mendatang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi forensik itu menyatukan antara ilmu akuntansi, hukum, dan juga audit yang berkaitan dengan keterkaitan juga penerapan fakta keuangan dengan permasalahan hukum yang digunakan dalam investigasi untuk memecahkan kasus kecurangan atau perkara keuangan dengan mencari bukti penipuan atau bukti kecurangan juga pemalsuan. Nah, untuk lingkup akuntansi forensik itu sendiri, kita juga akan membahas sedikit mengenai ini. Lingkup akuntansi forensik itu yang pertama adalah penghindaran pajak atau penipuan pajak. Nah, penghindaran atau penipuan pajak ini adalah merupakan upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Celah hukum yang dimanfaatkan wajib pajak itu dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Nah, akuntan forensik itu melacak pendapatan untuk menentukan sejauh mana sih penipuan pajak itu dilakukan. Nah, yang kedua adalah penipuan sekuritas. Penipuan sekuritas ini biasanya juga kita kenal sebagai penipuan saham, penipuan investasi, juga penipuan investasi bodong seperti itu. Nah, penipuan sekuritas ini merupakan praktik penipuan di pasar saham atau di pasar komoditas yang mendorong investor untuk membuat keputusan pembelian atau penjualan berdasarkan informasi palsu. Nah, seringkali mengakibatkan kerugian dan juga melanggar undang-undang sekuritas. Akuntan forensik ini juga membantu investor untuk menghindari penipuan ini dan mengungkap perusahaan mana sih yang terlibat dalam penipuan sekuritas tersebut. Yang ketiga adalah pencucian uang atau money laundering yang sudah kita bahas di minggu lalu. Yang artinya pencucian uang ini merupakan white collar crime, yaitu kecenderungan penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal-usul uangnya dengan melakukan 3 cara, yaitu placement atau penempatan, yang kedua adalah layering atau transfer, dan yang ketiga adalah integration atau menggunakan harta kekayaan.
Nah, pencucian uang ini itu biasanya mempersulit akuntan forensik untuk melacak uang ilegal. Kemampuan analisis yang kuat itu sangat diperlukan oleh akuntan forensik untuk mencari sumber asli dari dana tersebut. Nah, lalu yang keempat adalah perselisihan keluarga dan perkawinan. Nah, penipuan ini juga bisa terjadi di dalam keluarga dan juga perkawinan. Apakah menyembunyikan uang ataupun menggunakan hubungan untuk mencuri dana. Nah, akuntansi forensik itu membantu menyelesaikan masalah ini. Lalu yang kelima adalah kerugian ekonomi bisnis dan kebangkrutan. Jika suatu bisnis mengalami masalah ekonomi yang parah, bahkan mengalami kebangkrutan, akuntan forensik itu biasanya memainkan peran untuk pemulihannya dan juga menemukan bukti penipuannya dalam bisnis sehingga bisa ditemukan. Lalu yang selanjutnya adalah aset tersembunyi atau disalahgunakan. Nah, lingkup aset tersembunyi atau disalahgunakan ini tampak seperti pencurian penggelapan maupun penipuan. Nah, selain itu, aset juga bisa disembunyikan dengan sengaja meninggalkannya pada neraca yang bertujuan agar tidak dimiliki oleh pihak lain. Nah, dalam lingkup aset yang tersembunyi ini atau yang disalahgunakan ini, akuntan forensik itu bertugas untuk menemukan ketidaksesuaiannya dan membuat orang atau perusahaan bertanggung jawab atas keuangannya. Lalu yang terakhir, lingkup terakhir adalah lingkup klaim asuransi. Lingkup klaim asuransi ini adalah cara seorang individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap aset mereka, tapi dengan kebohongan. Nah, contohnya itu seperti klaim palsu pencurian dan juga kebakaran rumah. Akuntan forensik dengan hati-hati melihat fakta seputar klaim ini untuk menentukan validitasnya. Lalu untuk pembahasan kita yang kedua adalah pembahasan mengenai penghindaran pajak. Nah, di dalam uh, penghindaran pajak ini kita akan membahas mengenai apa aja sih cara penghindaran pajak itu, lalu apa perbedaan tax avoidance dan juga tax evasion, dan juga kita akan membahas lebih dalam mengenai tax evasion. Nah, untuk cara penghindaran pajak sendiri itu, perusahaan itu yang berorientasi pada laba itu kan tentunya menghendaki pembayaran pajak secara minimal. Nah, perusahaan itu berusaha meminimalkan beban pajak melalui mekanisme tax planning maupun tax avoidance dan juga tax evasion. Nah, untuk perbedaannya sendiri, konsep tax planning apabila menurut Barry Lorkin pada tahun 2005 itu merupakan usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan pembayaran pajaknya. Sedangkan tax avoidance menurut Muhammad Singh 2007 itu merupakan suatu proses mendeteksi celah ketentuan perundangan perpajakan yang diolah sedemikian rupa sehingga ditemukan suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat besar pajak yang dibayarkan. Nah, berdasarkan pendapat tokoh-tokoh tersebut untuk melihat konsep antara tax planning dengan tax avoidance, itu keduanya bertujuan untuk meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan. Tetapi tax avoidance itu lebih bersifat masif karena usaha penghindaran pajaknya itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, mekanisme ini sah-sah aja karena masih mengikuti koridor hukum perpajakan. Tetapi berbeda lagi dengan tax evasion. Nah, tax evasion itu menurut Michael 2000 itu merupakan upaya dalam mengurangi beban pajak atau penghindaran pajak dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan penghasilan tetapi nilainya tidak yang sebenarnya. Nah, mekanisme seperti ini tidak diperkenankan oleh otoritas pajak karena menyalahi aturan pajak yang ada, sehingga dapat dikenakan sanksi yang ada. Terlebih lagi jika disertai penyelundupan atau menyembunyikan barang maupun kekayaan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan yang lebih spesifik antara tax avoidance dan tax evasion. Sebenarnya tax avoidance sama tax evasion ini sendiri itu sama-sama merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan. Nah, tax avoidance itu merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Nah,
Pada dasarnya, tax avoidance ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, tetapi memang mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan pajak di suatu negara, khususnya di Indonesia. Nah, tax avoidance ini itu merupakan cara yang legal untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan daerah yang masih belum jelas antara tax compliance dengan tax evasion-nya. Lalu menurut James Kessler, tax avoidance itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan dan yang kedua adalah penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Untuk penghindaran pajak yang diperbolehkan itu mempunyai tujuan yang baik, bukan hanya digunakan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. Nah, sedangkan sebaliknya, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan itu mempunyai tujuan yang tidak baik, dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak dan melakukan transaksi palsu. Nah, menurut Ronen Palan, itu menyebutkan bahwa suatu kegiatan yang dikatakan sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan seperti wajib pajak membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan interpretasi hukum. Wajib pajak tersebut berusaha untuk pajak yang terutang dikenakan atas keuntungan yang telah dibuat dan bukan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Dan wajib pajak sengaja untuk menunda pembayaran pajak terutangnya. Nah, perbedaannya dengan tax evasion yaitu tadi kan tax avoidance adalah penghindaran pajak secara ilegal, ya, tetapi tax evasion itu penghindaran pajak secara ilegal. Nah, untuk tax evasion sendiri itu pengertiannya adalah suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutangnya yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal. Nah, dengan demikian yang diperbolehkan menurut aturan perpajakan adalah tax planning dan tax avoidance untuk penghindaran pajak, tetapi untuk tax evasion itu merupakan bentuk fraud karena tax evasion ini merupakan tindakan menyembunyikan fakta, merekayasa transaksi agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian, menghancurkan bukti dan juga berakibat pada sanksi pidana. Mekanisme ini banyak dimanfaatkan perusahaan multinasional yang tidak pernah membayar PPh atau pajak penghasilan karena ditengarai merugi. Nah, lalu kita akan membahas lebih jauh mengenai tax evasion. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa tax evasion itu menurut Michael itu merupakan upaya dalam mengurangi beban pajak atau penghindaran pajak dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi tidak sebenarnya nilainya. Nah, mekanisme seperti ini tidak diperkenankan oleh otoritas pajak karena menyalahi aturan pajak yang ada, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana yang ada. Terlebih lagi jika disertai oleh penyelundupan atau menyembunyikan barang atau kekayaan. Nah, melansir dari Investopedia, wajib pajak itu dianggap melakukan tax evasion apabila mereka dengan sengaja menyembunyikan aset atau memanipulasi data wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak tadi. Nah, tax evasion ini sendiri merupakan bentuk fraud karena alasannya yang tadi itu tindakan menyembunyikan fakta, lalu merekayasa transaksi agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian, lalu menghancurkan bukti, dan juga berakibat pada sanksi pidana. Nah, untuk contohnya, dalam kasus penggelapan pajak ini, biasanya itu wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT, lalu membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajaknya, serta memperbesar biaya secara fiktif. Nah, menurut Deviandri Taslim, yang merupakan praktisi dan akademisi perpajakan, itu menyebutkan bahwa tax evasion itu merupakan usaha-usaha kecil untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau dengan kata lain, menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Lalu selanjutnya adalah pembahasan kita yang ketiga, yaitu peran akuntansi forensik dalam pendeteksian tax evasion. Nah, kita akan membahas mengenai
Kasus-kasus, contoh kasus. Yang pertama adalah kasus Panama Paper, dan yang kedua adalah kasus tax evasion di Indonesia. Nah, untuk yang pertama adalah kasus Panama Paper. Untuk peran akuntansi sendiri, akuntansi forensik dalam pendeteksian tax evasion itu kan pastinya kita sudah paham bahwa akuntansi forensik dan audit investigasi itu memberikan pedoman dan menyediakan metode-metode untuk menyelidiki, terus lalu mendeteksi dan juga menindaklanjuti ketidakwajaran yang ada pada laporan keuangan suatu entitas bisnis. Nah, akuntansi forensik itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi berdasarkan ketidakwajaran yang diopinikan oleh akuntan publik. Dengan menentukan dugaan awal, lalu membuat benang merah keterlibatan orang-orang di dalam praktik kejahatan tersebut, hingga menentukan aliran uang di dalam suatu kasus. Nah, akuntansi forensik itu melacak pendapatan untuk menentukan sejauh mana fraud termasuk penipuan pajak yang dilakukan. Nah, untuk kasus Panama Paper, praktik investigasi yang dilakukan oleh akuntan forensik ini sangat erat kaitannya dengan kasus Panama Paper. Akuntan forensik itu dapat membantu pemerintah, terutama dalam BPKRI, untuk menginvestigasi aliran dana yang ada di luar negeri, yang seharusnya bisa menjadi pendapatan untuk pajak negara. Nah, melalui metode awal yaitu prediction, akuntan forensik itu bisa menemukan bentuk awal kasusnya. Nah, hal ini sangat relevan dengan Panama Paper yang dapat menjadi bukti-bukti awal untuk selanjutnya masuk ke metode follow the money. Dengan metode follow the money, akuntan forensik itu dapat menelusuri arus dana yang seharusnya menjadi pendapatan pajak bagi pemerintah, serta mengetahui kemungkinan institusi ataupun orang-orang yang terlibat di dalam penggelapan pajak ini atau tax fraud. Nah, dengan demikian, pelaku tax evasion itu dapat teridentifikasi dengan jelas dan juga dapat dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap litigasi ataupun proses peradilan. Di sini, peran kantor akuntan publik atau KAP itu menjadi penting sebagai penyeimbang bagi pemerintah. Nah, penyeimbang yang dimaksud di sini adalah sebagai pemberi keseimbangan terhadap temuan-temuan yang didapatkan oleh BPK tadi, diperbandingkan dengan temuan-temuan yang dimiliki oleh KAP, dengan mengingat kelengkapan informasi, juga kerumitan investigasi, serta perspektif investigasi yang dilakukan yang berbeda tentunya antara KAP dan BPK, meskipun menggunakan teknik yang sama. Nah, dengan demikian, output yang dihasilkan memiliki parameter yang jelas dan mendapat pengakuan secara publik, serta tidak terjadi misconduct dan misinterpretation. Mengingat data yang dibeberkan oleh Panama Papers sangat banyak dan belum terverifikasi kebenarannya, maka dengan adanya KAP yang memainkan peran sebagai penyeimbang tadi, itu data-data dapat semakin sah dan bisa diakui secara penuh sehingga temuan untuk tahap prediction tadi. Nah, harapannya pelaku tax evasion itu dapat segera ditindaklanjuti secara hukum dan menjadi bahan pertimbangan terkait efektivitas kebijakan tax amnesty dan yang masih dalam tahap rancangan undang-undang. Lalu kasus kita yang kedua adalah kasus tax evasion di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan setiap bulannya itu menunjukkan ada saja laporan transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan dugaan tindak pidana asal di bidang perpajakan. Nah, hal ini berarti tax evasion itu sering terjadi di banyak negara. Nah, meski begitu tidak mudah mengungkap potensi tax evasion tersebut. Selain itu masih banyak lagi permasalahan yang sulit ditelusuri. Misalnya dugaan manipulasi pajak yang sukar dibuktikan atau piutang pajak yang sulit ditagih. Nah, melihat berbagai potensi dari permasalahan tersebut, profesi akuntan forensik itu merupakan profesi yang dapat diandalkan untuk mengatasinya. Apalagi di bidang perpajakan ini sangat erat kaitannya dengan bidang akuntansi dan juga bidang hukum. Nah, di bidang perpajakan ini membutuhkan peran akuntansi forensik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan akan lebih baik lagi apabila profesi akuntan forensik itu berada dalam otoritas perpajakan.
dan dapat bekerja secara independen untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Nah, sekian untuk materi mengenai akuntansi forensik dan juga evasion. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk para hadirin, apakah ada pertanyaan dan tanggapan? Oke, baik. Ada 2 penanya dari partisipan. Monggo untuk pertanyaan pertama dari Mas Rian. Terima kasih Mbak Cecilia Rosa Hermawan. Pertanyaan saya adalah mengapa akuntansi forensik dapat melihat adanya praktik tax evasion pada perusahaan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Rian. Saya tampung dulu ya untuk penanya kedua. Monggo Mas Rendra Yudhistira Ardana. Baik, dari pemaparan Mbak Cecil tadi, ada pertanyaan nih dari saya, apakah ada teknik atau metode yang sudah digunakan oleh akuntan forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi adanya praktik tax evasion? Gitu, makasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Ale buat pertanyaannya. Nah, saya menjawab dulu untuk pertanyaan pertama dari Mas Rian ya. Mas Rian tadi bertanya, mengapa sih kok akuntansi forensik dapat melihat adanya praktik tax evasion pada perusahaan? Nah, kita dapat menghubungkan akuntansi forensik dalam melihat adanya praktik tax evasion ini itu dengan melihat segitiga akuntansi forensik. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ingat ya kalau segitiga akuntansi forensik itu adalah terdiri dari perbuatan yang melawan hukum, lalu kerugian, dan juga hubungan kausalitas. Nah, konsep segitiga akuntansi forensik ini itu merupakan konsep hukum yang paling penting dalam menetapkan ada atau tidaknya kerugian, dan kalau ada, bagaimana sih konsep perhitungannya. Nah, kalau untuk tax evasion itu sendiri tadi kan adalah suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, bahkan beberapa wajib pajak itu sama sekali tidak membayar pajak utangnya yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal. Nah, cara yang ilegal ini kan dalam arti melawan hukum. Nah, oleh karena itu, akuntansi forensik dapat mendeteksi adanya praktik tax evasion itu karena menunjukkan keterkaitan adanya kerugian dan perbuatan melawan hukum, dan juga hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum itu tadi. Begitu Mas Rian, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Terima kasih atas jawabannya, sangat menjawab sekali. Oke, terima kasih Mas Rian. Lalu saya akan menjawab untuk pertanyaan kedua dari Mas Narendra. Jadi Mas Narendra bertanya, apakah ada teknik atau metode yang sudah digunakan oleh akuntan forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi adanya praktik tax evasion? Nah, udah ada 2 metode yang diterapkan di kantor pajak Amerika Serikat. Yang pertama ada net worth method, yang kedua ada expenditure method. Nah, untuk net worth method itu sendiri itu diterapkan di kantor pajak Amerika Serikat, di mana metode ini merupakan cara pembuktian yang tidak langsung, di mana dasar penggunaannya itu adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya dalam tax return mereka. Nah, dengan metode ini kita bisa menemukan illegal income. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh si penyidik atau si investigator dalam menerapkan net worth method ini, yaitu adanya rekaman transaksi atau jejak transaksi atau audit trails seperti penggunaan rekening bank, baik giro, tabungan, maupun deposito. Lalu juga harus memperhatikan penyimpanan uang tunai, tambahan penghasilan, mungkin dari warisan atau pinjaman bank atau dari lembaga keuangan lainnya, atau hadiah dan gratifikasi seperti itu. Lalu juga harus memperhatikan pembalikan beban pembuktian, juga catatan pembuktian tidak langsung, dan juga kejahatan lainnya. Misalnya nih, WP itu mengaku dan bisa membuktikan bahwa tambahan kekayaan itu berasal dari titipan pihak ketiga.
Nah, kalau misalnya titipan ini berupa uang tunai atau uang di bank, mungkin merupakan indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, tadi itu adalah metode yang pertama. Lalu metode yang kedua adalah expenditure method. Di expenditure method ini itu juga dipelopori oleh kantor pajak Amerika Serikat tadi. Nah, expenditure method ini merupakan turunan dari net worth method yang digunakan sebagai petunjuk organized crime. Nah, seperti halnya net worth method tadi, expenditure method ini dimaksudkan untuk menentukan unreported taxable income. Nah, metode ini itu lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran yang besar atau dalam arti itu mewah. Nah, expenditure method ini digunakan untuk kasus perpajakan apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu, seperti WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau catatan. Terus mungkin WP itu mempunyai pembukuan dan catatan, tetapi tidak tersedia atau alasannya itu karena terbakar biasanya. Nah, lalu wajib pajak itu menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak memadai. Ataupun WP atau wajib pajak menyembunyikan pembukuannya dan juga WP tidak mempunyai aset yang terlibat atau aset yang dapat diidentifikasi. Nah, seperti itu jawabannya, Mas Narendra. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Sudah cukup, sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Narendra atas pertanyaannya dan juga Mas Rian. Mungkin dari partisipan yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya belum ada, saya cukupkan webinar hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Sampai jumpa lagi.